Shalom, selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Syukur kepada Tuhan atas kasih dan perkenanannya kita dipertemukan dalam Rema saat ini. Doa dan harapan Rema kiranya sahabat selalu ada dalam damai sejahtera dan sukacita karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan berkuasa serta tidak pernah meninggalkan kita. Rema saat ini adalah edisi khusus yang merupakan seri renungan tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Baik sahabat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa sebelum kita masuk ke perenungan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati terbuka. Kami ingin mendengarkan suara-Mu melalui renungan malam Rema. Ajarlah kami untuk mengerti tentang kedalaman kasih dan pengampunan-Mu. Lembutkan hati kami agar firman-Mu tertanam dan bertumbuh di dalam jiwa kami. Biarlah setiap kata yang kami dengar bukan hanya menyentuh pikiran dan perasaan kami, tetapi juga mengubah dan membentuk hidup kami agar semakin serupa dengan Engkau. Roh Kudus, pimpinlah kami, terangilah hati kami, dan jadikanlah waktu ini sebagai perjumpaan pribadi kami denganmu. Kami rindu mengenal kasih yang rela mengampuni, bahkan di tengah penderitaan. Kasih yang tidak terbatas, yang memanggil kami agar dapat mengampuni seperti Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan membuka hati untuk firman-Mu. Amin. Sahabat Rema terkasih, dalam Rema saat ini, kita akan bersama merenungkan perkataan pertama dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan bagian bacaan dari ayat Alkitab yang menjadi pedoman perenungan saat ini terbaca dari Injil Lukas pasal 23 ayat 34 yang tertulis, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, tahukah sahabat bahwa kata tidak tahu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti tergantung pada konteks penggunaannya, yaitu yang pertama, ketidaktahuan. Tidak tahu dapat berarti seseorang tidak memiliki informasi atau pengetahuan tentang suatu hal atau sama sekali tidak tahu. Yang kedua, keengganan untuk berbagi informasi. Seseorang mungkin mengatakan tidak tahu meskipun sebenarnya dia tahu. Dan yang ketiga, ketidakpastian atau keraguan. Seseorang mungkin menggunakan kata tidak tahu untuk mengungkapkan ketidakpastian tentang sesuatu hal. Dari ketiga arti kata tidak tahu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, jika dikaitkan dengan ayat perenungan saat ini, arti manakah yang paling tepat untuk digunakan? Dalam konteks ini, tidak tahu merujuk pada ketidaktahuan para penyalib tentang siapa Yesus yang mereka salibkan dan makna tindakan mereka. Dari perkataan Yesus yang memohon pengampunan Bapa di sorga atas orang-orang yang menyalibkan Dia, Yesus tidak sedang berkata bahwa orang-orang itu tidak sadar atas apa yang diperbuat. Mereka tahu secara fisik bahwa mereka menyalibkan seseorang bernama Yesus. Namun ada hal-hal yang mereka tidak tahu, dan itulah alasan Yesus mengatakan bahwa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berikut arti tidak tahu menurut konteks Alkitab. Yang pertama, bukan ketidaktahuan total, tetapi ketidaksadaran rohani. Orang-orang yang menyalibkan Yesus secara manusia tahu dan sadar akan apa yang mereka lakukan, yaitu diantaranya mereka dengan nyata dan benar-benar memakukan Yesus pada kayu salib. Tetapi secara rohani mereka tidak menyadari siapa yang mereka salibkan itu.
Mereka tidak sungguh-sungguh tahu bahwa yang mereka salibkan itu adalah Anak Allah yang kudus. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 8. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Yang kedua, mereka dikaburkan oleh dosa, kebencian, dan kebutaan rohani. Sahabat Rema, banyak dari mereka yang menyalibkan Yesus, baik orang Yahudi maupun prajurit Romawi, bertindak demikian disebabkan karena tekanan, tradisi, kebencian, atau ketakutan. Mereka dibutakan oleh dosa sehingga tidak mampu melihat kebenaran yang ada di depan mata mereka. Dan yang ketiga, Yesus berbicara dalam belas kasih, bukan penghakiman. Kata tidak tahu yang dipakai oleh Yesus sebenarnya adalah sebuah ungkapan belas kasih yang dalam dari Yesus. Yesus tidak menganggap bahwa dosa mereka ringan, tetapi ia juga tahu bahwa mereka belum melihat kebenaran yang utuh dan sesungguhnya. Oleh karena itu, Yesus memilih untuk memohonkan pengampunan, bukan keadilan. Sahabat Rema yang dikasihi Yesus, marilah kita bayangkan saat tubuh Yesus tercabik, tangan dan kakinya tertusuk paku, kepalanya berdarah karena tikaman mahkota duri yang tajam, nafasnya berat, tapi dari bibirnya bukan sumpah serapah, bukan keluhan, tetapi sebuah doa yang luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka? Mereka adalah prajurit yang mencambuknya. Mereka adalah orang banyak yang mengejeknya. Mereka adalah murid yang meninggalkannya. Mereka adalah kita, sahabat dan saya. Yesus sedang sekarat, tetapi kasih-Nya tetap mengalir. Ini bukan sebuah pengampunan biasa. Ini adalah pengampunan ilahi yang tidak menunggu kita layak dulu, tetapi diberikan karena kasih-Nya yang tidak bersyarat. Yesus tidak berkata tunggu mereka sadar dulu. Yesus tidak berkata biar mereka merasakan akibatnya dulu. Tetapi Yesus berkata ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Begitulah kasih Yesus, kasih yang sanggup menembus dosa yang paling dalam, kasih yang tidak menuntut balas, dan kasih yang memilih mengampuni walaupun tersakiti. Sahabat, apakah hari ini kamu sedang terluka? Apakah kamu pernah disakiti, dikhianati, atau dilukai orang yang kamu percaya? Yesus tahu rasanya. Dia pernah mengalami lebih dari siapapun, tapi dia tidak memilih untuk membalas. Dia memilih untuk mengampuni, dan saat ini dia mengajak kita untuk melakukan hal yang sama. Memang tidak mudah, tetapi ketika kita memilih untuk mengampuni, berarti kita sedang membebaskan hati kita sendiri. Kita sedang membiarkan kasih Tuhan menyembuhkan luka kita. Karena sesungguhnya pengampunan bukan untuk orang lain, tetapi untuk kebebasan kita sendiri. Kalimat pertama Yesus disalib adalah doa pengampunan, karena itulah awal dari pemulihan kita semua. Salib bukan hanya lambang penderitaan, tetapi salib adalah lambang pengampunan yang sempurna. Dan sampai hari ini kasih-Nya masih berkata, "Aku mengampunimu, aku mengasihimu, marilah kepadaku." Sahabat, mari kita datang kepada Yesus. Mari kita tinggalkan segala luka, dendam, dan kepahitan. Buanglah segala ketidaktahuan kita, karena pada salib Yesus semuanya sudah ditebus. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia dan pengampunan yang begitu besar. Melalui perkataan-Mu di kayu salib, kami diingatkan untuk selalu mengampuni bahkan ketika disakiti. Tolong kami untuk hidup seperti Engkau yang penuh belas kasih dan kerendahan hati. Biarlah renungan ini tidak berhenti hanya di telinga, namun terus mengalir dalam hari-hari hidup kami.
Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus, kami berdoa. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, Yesus tidak menunggu kita sadar baru diampuni, tetapi Dia mengampuni karena kita tidak tahu. Dan pada momen kita tidak tahu bagaimana mengampuni, Yesus tahu dan Roh Kudus akan memampukan. Jika renungan ini menyentuh hatimu, maka bagikanlah kepada mereka yang kamu kasihi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan renungan seperti ini. Sampai jumpa pada video Rema berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.